di mana kita menemukan ada pelayanan atau gereja-gereja tertentu, saudara-saudara. Jabatan agama hanyalah menjadi profesi belaka, bukan pelayanan. Saudara, saya tumbuh besar di dalam kultur gereja yang tradisi, di mana sebagian orang, saudara-saudara, merasa bahwa menjadi hamba Tuhan atau pendeta adalah orang yang sangat mulia dan dihormati sekali. Tetapi di satu sisi, saudara-saudara, ada sebuah kelucuan di sana, di mana orang-orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan atau mereka yang masuk di STT, Sekolah Tinggi Teologi, maaf kata, saudara-saudara, sebagian di antaranya masuk STT karena sudah tidak keterima di sana sini. Mendaftar di sekolah sipil, saudara-saudara, tidak diterima. Mendaftar di ekonomi tidak keterima, ya udah masuk STT saja. Toh nanti menjadi hamba Tuhan yang mulia, saudara-saudara. Maaf kata, orang-orang yang masuk menjadi para pemimpin-pemimpin gereja adalah orang-orang yang mungkin, saudara, melihat bahwa kalau saya di gereja, maka saya akan terjamin kehidupannya. Maaf kata, itu terjadi dan itu ada. Hari ini, saudara, kita akan sama-sama menyimak satu tema yang menarik, saudara-saudara, ya. Satu tema yang tidak mudah. Tema yang akan sama-sama kita bahas adalah toxic ministry atau pelayanan yang menghancurkan. Kita akan mendasarkan pelayanan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya begini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias, Yesus sendiri. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara-saudara, jujur ketika mempersiapkan tema ini, saudara-saudara, saya mengalami kesulitan tidur, saudara. Saya mempersiapkan tema ini begitu bergumul karena saya yakin bahwa tema ini menjadi tema yang mungkin sebagian kita tidak siap mendengarkannya, saudara-saudara. Pelayanan yang menghancurkan atau toxic ministry. Saya teringat akan sebuah pengalaman, saudara-saudara, ketika saya beberapa tahun lalu di gereja melayani sebagai pembina remaja, saudara-saudara. Seorang anak pemudi memasang status atau memberikan posting di feed IG-nya, saudara-saudara, Instagram, yang berisikan kekecewaan terhadap orang-orang di gereja. Dia kecewa karena ada seorang aktivis gereja yang tidak bersikap ramah kepadanya. Dia kecewa karena ada majelis yang mengecewakan. Di luar gereja katanya tidak sama seperti di dalam gereja. Dia juga kecewa, saudara-saudara, karena ada hamba-hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan harapannya. Rupanya dia mendengar terlalu banyak kisah-kisah yang negatif tentang para aktivis gereja. Rupanya dia melihat ada banyak kisah yang negatif tentang orang-orang yang menyebut dirinya sebagai para pemuka agama. Rupanya dia melihat dan menyaksikan terlalu banyak, sehingga kemudian dia mengeluarkan sebuah postingan, gereja
itu sangat mengecewakan. Para pemimpinnya, munafik. Dan itulah yang membuat perhatian saya tertuju kepada postingan. Saudara-saudara, sebagai seorang yang mengenal tidak terlalu dekat dengan anak ini, anak pemudi ini, saudara-saudara, saya akhirnya ada beberapa teman-teman dan remaja, anak-anak remaja maupun pemuda yang kemudian menanyakan respon saya tentang postingan dia. Kemudian saya memposting, saudara-saudara, sebuah postingan apologetis sifatnya. Saya mengatakan bahwa gereja sebenarnya bukan sebuah museum untuk orang-orang kudus. Gereja itu adalah sebuah rumah sakit sebenarnya, yang berisikan para pendosa yang sementara berobat. Saudara-saudara, postingan ini adalah satu postingan atau jawaban yang sebenarnya sifatnya adalah apologetis. Karena secara logis sebenarnya keberatan terhadap gereja yang katanya atau pelayanan yang katanya dipenuhi dengan orang-orang yang mengecewakan dan munafik menjadi terjawab. Karena memang benar demikian adanya, saudara-saudara. Kita seharusnya tidak melihat gereja sebagai atau pelayanan itu sebagai sebuah museum yang dipenuhi oleh orang-orang kudus yang katakanlah ada lingkaran emas di atas kepalanya yang jalannya tidak napak tanah, saudara-saudara. Kita semua sangat mengakui bahwa gereja itu dipenuhi dengan orang-orang pendosa. Dan memang sebenarnya demikian. Gereja adalah tempat di mana para pendosa sedang bergumul dan dibentuk Tuhan di dalamnya, saudara-saudara. Sehingga sangat mungkin untuk menemukan orang-orang yang mengecewakan di dalam gereja. Karena memang demikian adanya. Dan termasuk para pemimpinnya, saudara-saudara, sangat mungkin adalah orang-orang yang mengecewakan kita. Setidaknya secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi saudara-saudara, ketika saya selesai posting tersebut, saudara-saudara, jauh di dalam lubuk hati saya yang paling dalam, masalahnya sebenarnya tidak terselesaikan, bukan? Secara logika, orang-orang yang mengalami kekecewaan mungkin, saudara-saudara, menjadi terjawab karena menyadari bahwa betul gereja bukan isinya orang kudus melulu. Tetapi secara hati, emosi kita, saudara-saudara, tidak terselesaikan masalah ini hanya karena pembelaan bahwa gereja isinya adalah orang-orang berdosa. Ada sebuah masalah di dalam gereja atau ada sebuah masalah di dalam pelayanan yang sifatnya real, saudara-saudara. Ibarat masuk sebuah rumah makan, kita masuk sampai ke dalam, sampai ke dapurnya. Dan ternyata apa yang kita lihat jauh dari ekspektasi. Ternyata dapurnya tidak serapi yang kita kira. Bahkan ada bagian-bagian yang kotor di sana, saudara-saudara. Kita semua punya sebuah ekspektasi yang namanya pelayanan. Itu seharusnya sempurna. Tetapi ternyata realita yang terlihat, saudara-saudara, tidak sesuai dengan ekspektasi. Di gereja tertentu, saudara-saudara, kita menemukan sistem gereja yang sudah ketinggalan zaman. Minim inovasi. Hanya menjalankan program-program pelayanan yang sama bertahun-tahun, saudara-saudara. Akhirnya kaum muda kehilangan tempat di dalam gereja. Mereka jengah melihat kaum yang lebih senior tidak jadi teladan yang baik. Di dalam sebuah yayasan Kristen tertentu, saudara-saudara, terjadi perpolitikan di dalamnya. Ada orang-orang tertentu yang berpengaruh dan suaranya selalu didengar. Para pekerja atau pelayan yang ada dalam yayasan tersebut bekerja untuk menyenangkan orang-orang tertentu, saudara-saudara. Yang bikin kecewa, kebijakan dari pelayanan berpihak pada kelompok tertentu. Kelompok yang kaya mungkin. Kita menyaksikan di dalam pelayanan ada kubu-kubu yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Menunjukkan eksistensi di antaranya. Tidak sedikit akhirnya terjadi perpecahan. Kaum muda menjadi idealis. Tidak kerasan untuk tinggal tetap. Mereka bertanya, di manakah ekosistem pelayanan yang seharusnya? Sementara mereka yang sudah lama di gereja terlanjur apatis. Memberikan sebuah kalimat pembenaran. Ya, di mana-mana pelayanan pasti gitulah. Saudara, memang kalimat itu benar. Tidak ada pelayanan yang sempurna. Tetapi masalahnya adalah ibarat
berada di sebuah dapur yang berantakan, apakah perasaan kita nyaman-nyaman saja? Ataukah tanpa sadar kita harus mengakui bahwa di sana perasaan kita tergerus. Kita menjadi apatis, menjadi pahit, menjadi tawar hati. Karena kita tahu bahwa tidak seharusnya keadaan seperti ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya kenapa judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah toxic ministry. Kata toxic ini, saudara-saudara, menjadi sesuatu yang lagi ngetren akhir-akhir ini. Karena ini adalah menggambarkan sebuah keadaan yang seperti meracuni atau merusak hidup kita. Merusak keadaan kita perlahan-lahan. Dan kita mau tidak mau harus menerima kenyataan ini. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya bergumul sekali ketika mempersiapkan perenungan firman Tuhan ini. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa kadangkala kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Dan mari hari ini kita membuka hati kita, saudara-saudara. Karena pelayanan yang toksik, jujur saudara-saudara, seharusnya pelayanan itu melegakan. Tetapi berapa banyak di antara kita, saudara-saudara, merasakan dan mau jujur, sebenarnya pelayanan ini melelahkan buat kita. Pelayanan seharusnya memberikan jawaban. Tapi pada realitasnya kita melihat bahwa pelayanan justru memberi beban. Pelayanan seharusnya membuat kita lebih optimis. Tetapi jujur saudara-saudara, kita merasakan dalam hati kita ada sebuah rasa apatisme di dalamnya. Saudara-saudara, jika ini yang engkau rasakan hari ini, jika ini yang kita rasakan hari ini, saudara-saudara, maka saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa ini bukan barang yang baru. Saudara-saudara, 2000 tahun yang lampau, paling tidak saudara-saudara, berdasarkan teks yang kita baca tadi, Matius pasal 23 ayat 1 sampai 11. Kita menemukan ada sebuah keadaan ekosistem pelayanan atau kehidupan beragama yang toksik juga, saudara-saudara. Kenapa toksik? Karena yang pertama, saudara-saudara, para pemimpin agama, mereka gagal menjadi teladan dalam kehidupan beragama. Yang kedua, karena mereka menerapkan kewajiban agama yang akhirnya menjadi beban berat kepada umat Yahudi pada saat itu. Dan yang ketiga, motivasi pelayanan adalah untuk penghormatan diri sendiri. Dan ini benar-benar menjadi sebuah toksik, saudara-saudara, dalam kehidupan beragama pada saat itu. Saudara, ketika mempersiapkan bagian ini, saya akan mengajak kita untuk melihat 3 bagian ini, saudara-saudara. 3 bagian di mana para pemimpin atau kewajiban agama pengajaran dan juga motivasi pelayanannya menjadi toksik, dan inilah yang mengakibatkan pelayanan itu menjadi toksik. Pelayanan itu menjadi menghancurkan, saudara-saudara. Ketika mempersiapkan bagian ini, saudara, saya mendapati sebuah fakta yang menarik. Saudara, pada saat itu pemimpin agama Yahudi bisa kita katakan toksik. Kenapa demikian? Saudara, gambar di depan ini, saudara-saudara, adalah gambar atau ilustrasi para pemuka agama atau katakanlah imam besar, saudara-saudara. Saudara, saya mendapati bahwa ada sebuah fakta yang mengejutkan. Tahukah saudara bahwa imam besar di Israel pada waktu itu pernah dijabat oleh seorang bernama Simon ben Boetus. Dia ini adalah seorang imam besar yang melayani paling lama, saudara-saudara, sekitar 16 tahun. Dan kemudian Kayafas juga 16 tahun, saudara. Tetapi menariknya adalah, saudara-saudara, dia menjadi imam besar karena ada status tertentu yang mengikuti dirinya, saudara-saudara. Dia adalah mertua dari Herodes Agung. Saudara, ketika saudara tahu ini, dia adalah mertua dari Herodes Agung, dan Herodes Agung itu adalah pemimpin atau raja provinsi atau daerah Yudea itu, saudara. Maka saudara mungkin akan mengambil sebuah kesimpulan, terjadi sebuah praktik nepotisme di dalamnya. Oh iya, saudara-saudara, sangat mungkin terjadi praktik nepotisme. Saudara-saudara, Boetus atau klan Boetus adalah keluarga dari imam Yahudi yang dekat dengan kelompok Saduki. Dan kelompok Saduki adalah kelompok di dalam agama Yahudi yang memiliki kedekatan dengan para petinggi-petinggi atau pemerintah Romawi. Sehingga bisa kita melihat bahwa Simon ben Boetus ini menduduki jabatan tertinggi di dalam struktur agama orang-orang Yahudi hari itu, karena dia memiliki kedekatan politik tertentu, saudara-saudara,
Dan itulah yang menjadi modalnya. Kemudian saudara-saudara, ada seorang imam besar yang kita juga kenal disebut dalam Alkitab, yaitu Hanas. Hanas ben Seth namanya, adalah seorang pemimpin atau imam besar yang mengambil posisi keagamaan pemimpin tertinggi di tahun 6 sampai tahun 15 Masehi. Dan tahukah saudara, dia menjadi imam besar setelah 5 kali pergantian. Imam besar naik dan turun selama 9 tahun. Dan saudara-saudara, Hanas ini memiliki kedekatan dengan gubernur Quirinius. Siapakah Quirinius? Quirinius adalah pemimpin dari atau gubernur dari Roma, saudara-saudara, yang naik menggantikan Herodes Archelaus yang diturunkan dari jabatannya dari Raja Yudea pada tahun 6 Masehi. Dan disitulah Hanas kemudian naik menggantikan. Kalau sekarang istilahnya itu lagi ramai-ramai rezim, saudara-saudara ya. Menggantikan rezim keluarga Boethus sebagai posisi imam besar. Hanas kemudian menjadi imam besar karena punya kedekatan dengan gubernur Quirinius. Sesudah Hanas, saudara-saudara, ada beberapa pergantian imam besar 1 tahun 1 kali. Dan kemudian sampailah kepada imam besar bernama Kayafas, yang saya kira saudara-saudara sangat familiar. Dia menjadi imam besar di bawah pengaruh Hanas, mertuanya, saudara-saudara. Dan dialah yang kemudian menganjurkan untuk mengorbankan Yesus. Adalah baik katanya untuk 1 orang dikorbankan daripada seisi bangsa dikorbankan. Saudara-saudara, ini adalah 3 figur imam besar yang berkuasa sebagai pemimpin tertinggi di dalam struktur keagamaan Yahudi pada saat itu. Dan dari data-data ini, saudara, saya yakin, saudara setuju dengan saya, bahwa ada terlalu banyak intrik-intrik di dalam posisi keagamaan pada saat itu. Pemimpin agama toksik sekali, karena kepemimpinan lembaga keagamaan Yahudi syarat dengan unsur politik, saudara-saudara. Dan akhirnya kita bertanya, bukan? Apakah kepentingan agamalah yang dibela, ataukah kepentingan pribadi atau golongan yang dibela oleh lembaga-lembaga keagamaan pada saat itu? Saudara-saudara, kalau saudara merasa bahwa saudara mendapatkan kepemimpinan di dalam pelayanan itu toksik, saya ingin katakan itu bukan hal baru. Karena zaman tersebut atau zaman dulu pada saat Yesus juga mengalami hal yang sama. Tetapi hari ini saudara-saudara, mungkin kepemimpinan agama atau pemimpin-pemimpin agama masa kini, mungkin saudara-saudara tidak seperti itu. Tetapi paling tidak saudara, kita menemukan ada kesamaan-kesamaan tertentu. Di mana kita menemukan ada pelayanan atau gereja-gereja tertentu, saudara-saudara. Jabatan agama hanyalah menjadi profesi belaka, bukan pelayanan. Saudara, saya tumbuh besar di dalam kultur gereja yang tradisi, di mana sebagian orang, saudara-saudara, merasa bahwa menjadi hamba Tuhan atau pendeta adalah orang yang sangat mulia dan dihormati sekali. Tetapi di satu sisi, saudara-saudara, ada sebuah kelucuan di sana, di mana orang-orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan atau mereka yang masuk di STT, Sekolah Tinggi Teologi, maaf kata saudara-saudara, sebagian di antaranya masuk STT karena sudah tidak keterima di sana-sini. Mendaftar di sekolah sipil, saudara-saudara, tidak diterima. Kemudian mendaftar di sekolah teknik, tidak keterima, saudara-saudara. Mendaftar di ekonomi, tidak keterima. Ya udah, masuk STT saja. Toh nanti menjadi hamba Tuhan yang mulia, saudara-saudara. Maaf kata, orang-orang yang masuk menjadi para pemimpin-pemimpin gereja adalah orang-orang yang mungkin, saudara, melihat bahwa kalau saya di gereja, maka saya akan terjamin kehidupannya. Maaf kata, itu terjadi dan itu ada. Sekali lagi saudara-saudara, tidak semua pemimpin gereja demikian. Tetapi kita harus mengakui ada orang-orang yang menjadikan posisi-posisi keagamaan tertentu itu menjadi sebuah profesi yang dikejar. Di dalam daerah tertentu bahkan saudara-saudara, jabatan ketua sinode itu setara dengan jabatan bupati atau wali kota. Punya mobil dinas sendiri, bahkan ketika ada di jalan-jalan saudara dikawal oleh polisi. Di daerah tertentu saudara-saudara. Maaf kata. Saudara-saudara, hasil riset menunjukkan bahwa formalitas jabatan ini saudara-saudara mereka jalankan bukanlah sebagai sebuah pelayanan,
Bukanlah sebagai keteladanan saudara-saudara, tapi ini hanyalah sebuah formalitas jabatan. Apa yang mereka lakukan, memimpin ibadah, berkhotbah dan sebagainya, itu hanyalah formalitas belaka. Saudara, inilah yang mengakibatkan orang-orang saudara-saudara menjadi jengah. Pemimpin-pemimpin mereka cap sebagai pemimpin yang munafik. Saudara-saudara, Daniel Copeland, seorang pemimpin Badan Riset Barna Research, saudara-saudara, mengatakan di dunia barat hanya 10% anak muda yang masih ke gereja. Sisanya meninggalkan gereja karena jengah, karena munafik para pemimpin gereja. Di Indonesia masih beruntung, saudara. Katanya 50% yang meninggalkan gereja karena pemimpin yang munafik. 50% masih tinggal dan percaya pada institusi gereja. Saudara-saudara, apakah keadaan ini membuat saudara dan saya frustasi? Ya. Jujur, sebagai bagian dari korps atau pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tidak sedikit saudara, tidak jarang saya berduka karena hal ini. Karena ada 1, 2 orang, 3 orang yang menyalahgunakan posisi jabatan sebagai seorang hamba Tuhan. Akhirnya kita semua kena dan harus menanggung konsekuensi yang sama. Sebagian dari saudara mungkin bergumul dengannya karena saudara kecewa dengan jabatan-jabatan kepemimpinan di dalam pelayanan. Saudara, ketika berhadapan dengan situasi ini, apa respon Yesus? Saudara-saudara, ayat yang kedua Yesus mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Yesus ingin katakan dengan bahasa yang gampang saudara hari ini, ya mau gimana? Mereka semua telah ada di dalam posisi jabatan kursi Musa. Posisi jabatan keagamaan yang tinggi, kata Yesus. Maka ayat 3 dikatakan, sebab itu memberontaklah dan gulingkanlah mereka dari kursi Musa itu. Begitu ayat 3-nya? Tidak, saudara-saudara. Yesus tidak mengatakan hal demikian. Ayat yang ketiga Yesus mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Wow. Saudara-saudara, respon dari Yesus ini adalah respon yang menarik, saudara-saudara. Dia tidak mengajarkan untuk menggulingkan para pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang berada pada institusi keagamaan yang menyalahgunakan, yang melakukan abusive of power itu. Tetapi Yesus justru mengajarkan, turuti ajaran mereka. Saudara, seburuk-buruknya institusi keagamaan hari ini, saya rasa saudara-saudara, tidak lebih buruk dari 2000 tahun yang lampau. 2000 tahun yang lampau kita menemukan ada sebuah konflik yang begitu kental antara Yesus dan para pemimpin agama hari itu. Kenapa? Karena mereka terlanjur atau terlampau menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tetapi justru Yesus menunjukkan keteladanan kepada kita. Jangan kamu memberontak terhadap mereka. Malah Yesus mengajarkan untuk mengikuti ajaran. Padahal kalau bisa kita pikir Yesus itu yang paling berhak untuk memecat para pemimpin agama itu, saudara-saudara. Tetapi justru Yesus memerintahkan untuk menuruti mereka. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Saudara, ini kita akan bahas dalam bagian yang ketiga. Tetapi kalau begitu, apakah berarti menjadi orang Kristen kita harus amin-amin saja atau angguk-angguk saja, saudara-saudara, terhadap semua pengajaran? Karena Yesus mengajarkan untuk turuti dan lakukan yang mereka ajarkan. Ikut aja kalau begitu, saudara-saudara. Saya kira maksud Yesus bukan itu. Itulah sebabnya bagian yang kedua Yesus buru-buru kemudian mengingatkan di ayat yang keempat. Mereka mengikat beban yang berat, lalu meletakkan di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, kata Yesus. Dia membuka atau Yesus membuka sebuah fakta. Pemimpin agama golongan Farisi adalah orang-orang yang menekankan turunan dari hukum Musa. Dan mereka dipenuhi atau mereka memenuhi ajaran mereka dengan berbagai kewajiban agama. Sehingga bisa kita katakan pengajaran agama juga pada waktu itu adalah pengajaran agama yang toksik, saudara-saudara. Yesus mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang mereka lakukan itu terlihat sepertinya dari hukum Taurat. Tapi sesungguhnya itu hanya aturan dan pembenaran manusia. Saudara, hari ini kita juga bisa menemukan ada pengajaran agama masa kini yang juga toksik, saudara-saudara. Toksik karena katanya,
Saudara, satu kali ada seorang yang mengatakan, "Pak, saya lihat di gereja ini yang mengajarkan teologi sukses," katanya. "Toh pengajarannya juga Alkitabiah." Saudara-saudara, ada hari ini banyak orang yang salah pikir apa itu Alkitabiah. Katanya pengajarannya benar kok Pak, pakai ayat Alkitab. Maaf kata saudara-saudara, hari ini apalagi di YouTube saudara-saudara atau di dunia sosial media, saudara akan menemukan begitu banyak khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran yang terlihat Alkitabiah. Tetapi menurut saya, pengajaran-pengajaran tersebut adalah pengajaran yang asal comot ayat Alkitab. Mencomot ayat Alkitab dengan sembarangan tanpa hermeneutika yang bertanggung jawab. Hermeneutika itu apaan Pak? Hermeneutika itu adalah ilmu tafsir atau cara menafsir, cara menggali Alkitab. Ayat-ayat Alkitab sesuai dengan konteks, harus sesuai konteks, harus sesuai dengan kebenaran yang utuh. Jangan asal ngambil, asal nyamput saudara-saudara. Doa yang dinaikkan dengan iman, besar kuasanya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang abuse, yang toksik saudara-saudara. Dan itu terjadi dalam pelayanan hari ini. Saudara, apakah kita akan tetap mengikuti atau mengaminkan hal yang demikian? Yesus katakan hati-hati. Karena itu seperti atau terlihat Alkitabiah. Terlihat seperti hukum Taurat, tetapi bukan itu yang sebenarnya mereka ajarkan. Atau hari ini saudara-saudara menemukan ada pengajaran-pengajaran yang berpusat pada ritual agama belaka dan tidak mendewasakan iman jemaat. Hari ini saudara-saudara gereja hanya mengajarkan atau pelayanan hanya mengajarkan atau khotbah-khotbah mengajarkan, oh iya ada masalah banyak doa ya. Pertanyaan saya, banyak doa buat apa? Banyak doa sebanyak-banyaknya doa. Saudara, ada seorang yang mengatakan pada saya dalam masalah yang berat, Pak, saya tiap hari bangun jam 3 pagi, jam 2 pagi untuk doa Bapa Kami 3 kali. Saudara, miris hati saya mendengar orang yang mengatakan, oh doa Bapa Kami 3 kali, 5 kali, 10 kali. Dianggapnya doa yang diulang berulang-ulang maka akan kemudian membuat atau memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Saudara, ini adalah pengajaran yang keliru, paham atau teologi yang keliru yang ada dalam pikiran jemaat. Banyak doa buat apa, pertanyaan saya? Oh, bukan berarti saya mengajarkan supaya jangan berdoa saudara-saudara. Oh iya, justru banyak doa saya setuju. Tetapi banyak doa buat apa? Kalau banyak doa tetapi tidak mengubah hati kita seperti hati Kristus, tidak membuat kita mengerti kehendak Tuhan, percuma kita banyak berdoa. Karena doa kita, seperti kata firman Tuhan, hanya untuk memuaskan keinginan kita. Saudara, pengajaran agama hari ini bisa jadi adalah pengajaran yang toksik ketika saudara tidak sungguh-sungguh waspada dengan pengajaran yang diberikan kepada saudara. Dan ini terjadi. Sekali lagi, ini bukan barang baru. 2000 tahun yang lalu juga terjadi. Sama halnya saudara-saudara, bagian ketiga, spiritualitas pelayanan yang toksik terjadi juga pada waktu itu. Yesus mengatakan semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, mereka menerima penghormatan. Singkat cerita saudara-saudara, ritual-ritual agama yang mereka lakukan itu toksik, kata Yesus. Saudara, seorang penulis bernama Carey Nieuwhof, saudara-saudara, dia mengatakan hari ini pelayanan kita juga bisa menjadi toksik. Ketika pelayanan itu saudara-saudara adalah isinya adalah persaingan eksistensi antara dua kubu tertentu, saudara-saudara. Antara pelayanan ini dan pelayanan itu saling menunjukkan diri bahwa kamilah yang paling berkontribusi, kamilah yang paling eksis, kamilah yang paling layak melayani. Toksik. Pelayanan bisa menjadi toksik ketika dipenuhi dengan like and dislike, atau ada eksploitasi terhadap orang di dalamnya. Dan pelayanan itu bisa menjadi toksik ketika hanya sekadar menjalankan program. Ketika ada masalah, orang-orang yang ada dalam pelayanan tersebut mengatakan, itu salah dia, bukan salah saya. Oh, itu bukan tugas tanggung jawab saya, biar orang lain saja yang turun tangan. Saya bergumul saudara-saudara sebenarnya membeberkan segala fakta-fakta ini. Karena saya khawatir saudara salah tangkap. Lagi pula waktunya terbatas saudara-saudara. Tetapi hari ini saudara-saudara, kalau saya mengatakan atau saudara mungkin menganggap, Pak dari tadi kok khotbahnya negatif banget. Justru ini bagian positifnya saudara-saudara.
Judul pelayanan atau judul dari perenungan firman Tuhan hari ini adalah pelayanan yang toksik. Toksik itu adalah racun. Tetapi saya yakin saudara-saudara bahwa ketika Yesus mengajarkan atau membeberkan fakta-fakta buruk itu kepada para muridnya, dia sedang menunjukkan sebuah tonik. Tonik itu adalah sebuah cairan atau sebuah ramuan yang fungsinya berkebalikan dengan toksik. Kalau toksik itu meracuni saudara-saudara, maka tonik itu memberikan kekuatan, memberikan vitamin, memberikan penyegaran saudara-saudara. Di ayat yang ke-11 kita menemukan bahwa Yesus mengatakan spiritualitas pelayanan yang sejati seharusnya adalah barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, betul bahwa pelayanan atau ekosistem pelayanan kita bisa saja toksik, tetapi Yesus menawarkan sebuah tonik bagi pelayanan yang toksik itu, yaitu dengan mengimitasi spiritualitas Kristus. Saudara, hari 2000 tahun yang lampau, kita jarang menemukan Yesus melakukan pemberontakan. Kita menemukan bahwa Yesus justru mengajarkan kepada murid-muridnya untuk meniru apa yang dia lakukan. Mengimitasi pelayanan atau mengimitasi spiritualitas Kristus. Ayat petunjuk hidup baru yang tadi kita baca dari 1 Petrus pasal 4 mengatakan, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh. Saudara, spiritualitas Kristus inilah yang dibutuhkan di dalam ekosistem pelayanan yang toksik. Karena sekali lagi, pelayanan yang toksik itu adalah sebuah realitas yang tidak terhindarkan. Tetapi menjadi orang-orang yang meniru Kristus berarti saudara-saudara menuntut kita murid-murid Yesus untuk membereskan hati dan diri kita terlebih dahulu, ketimbang kita ngurusin orang lain, menunjuk orang lain sebagai biang kerok dari pelayanan yang toksik. Spiritualitas Kristus saudara-saudara sebenarnya menuntun kita untuk membereskan hati dan diri kita terlebih dahulu. Membereskan diri kita, peduli dengan diri kita, ketimbang menunjuk orang, kamu dan kamu masalahnya. Spiritualitas Kristen saudara-saudara atau spiritualitas Kristus mendorong kita untuk peduli kepada pendewasaan rohani ketimbang tampilan ritual-ritual agama. Dan itulah yang dibutuhkan saudara-saudara. Inilah solusinya. Dan spiritualitas Kristus saudara seharusnya membuat kita untuk memberi teladan ketimbang menuntut orang lain untuk berubah. Sebagai sebuah penutup saudara, saya kembali kepada statement atau kalimat apologetis yang pernah saya katakan sekian tahun yang lampau kepada seorang pemudi yang kecewa tersebut. Gereja memang bukan museum untuk orang-orang kudus. Gereja adalah rumah sakit bagi para pendosa. Saya amini perkataan itu. Tetapi gereja akan menjadi toksik ketika para pendosa di dalamnya hanya sekedar menjalankan ritual agama tanpa mengalami spiritual Yesus. Meniru Yesus, mengalami kerohanian seperti Yesus, karakter seperti Yesus. Maka sebagai penutup hari ini saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan pilihan. Bagi saudara untuk hanya sekadar mengomel, mengeluh, kecewa, atau bahkan apatis terhadap pelayanan yang saudara anggap toksik hari ini. Dan saudara akan tetap menjadi pribadi yang toksik juga. Ataukah saudara mengambil keputusan untuk menjadi seperti Yesus? Mengalami Yesus, menjalani apa yang menjadi isi hati Yesus, untuk terus berjuang bagi gerejanya. Didewasakan di dalam segala keadaan. Pilihannya ada pada tangan saudara. Sekian tahun kita menjadi Kristen adalah sungguh sangat disayangkan kalau saudara kemudian menjadi orang-orang Kristen yang hanya menjadi orang Kristen kecewa. Dan akhirnya saudara toksik terhadap diri saudara dan terhadap lingkungan saudara. Tetapi berbahagialah kita jika kita menjadi orang-orang Kristen yang kemudian didewasakan melalui ekosistem-ekosistem yang toksik tersebut. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang mengubah keadaan menjadi seperti Yesus hari ini dan selamanya. Tuhan memberkati kita.